Tapi jangan sampai antum membangun rumah tangga antum cuma sebatas di situ saja. Suatu saat akan hilang yang namanya kecantikan. Hari-hari yang akan dilewati oleh istri kita tersebut sehingga mengakibatkan dia akan menjadi tua, menjadi nenek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa daraka syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini. Tema kita pada malam hari ini berkaitan tentang masalah rumah tangga, dan terkhususkan bagi mereka yang sudah berumah tangga, bahwasannya nikmat termasuk nikmat yang terbesar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, sanggupnya kita untuk menikah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi, barang siapa yang sudah menikah berarti dia tersebut telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Seringkali kita mendengar ungkapan yang menggelitik dan membuat hati penasaran. Bisakah kita menjalani kehidupan pernikahan ini dengan tenang, tanpa problem, tanpa masalah? Setiap pasangan suami istri sangat berharap kehidupan rumah tangga mereka selalu bahagia. Namun kenyataannya, realitanya, tak jarang badai persoalan serta topan masalah seringkali menerpa, bahkan menghantam bahtera kasih di antara pasangan suami istri tersebut. Subhanallah, pertengkaran dalam rumah tangga hampir pernah terjadi dalam semua keluarga. Siapapun, tak terkecuali keluarga yang anggotanya orang baik sekalipun. Kita tentu kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
dan istri beliau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah adalah dua hamba Allah Jalla wa Ala yang ada jaminan surga. Kalau kita melihat dari rumah tangga yang dibangun oleh mereka berdua, ada kejadian-kejadian yang sering dirangkai dengan pertengkaran. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau bertutur bercerita, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha, dan ketika masuk ke rumah Fatimah, Rasulullah SAW tidak mendapatkan Ali di rumah Fatimah. Spontan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Fatimah, kemana anak pamanmu? Maksudnya kemana Ali bin Abi Thalib? Subhanallah, Fatimah bertutur bercerita kepada ayahnya, Rasulullah SAW, ya Abah, tadi aku sama Ali ada masalah, sehingga membuat Ali itu kesal dan marah kepadaku. Ali keluar dari rumah ini, aku tidak tahu kemana dia pergi. Subhanallah, Rasulullah SAW mertua tapi sayang sama mantu, dicari oleh Nabi SAW, ditanya sahabat ini sahabat itu, sampai pada akhirnya Rasulullah tahu keberadaan Ali bin Abi Thalib. Berada di mana? Di Masjid Nabawi. Kebetulan pada saat itu Masjid Nabawi dalam kondisi tidak ada tehal, tidak ada karpet sebagus masjid kita ini ya, karpet di masjid kita ini. Ali tidur-tiduran, bahkan tertidur ya di masjid tersebut. Badannya ya mengenai pasir-pasir tersebut. Nabi Muhammad SAW membangunkan mantunya. Qum ya Abu Turab, qum Abu Turab. Wahai Abu Turab, turab itu pasir tanah, ya, bangun. Ali kaget. Rasulullah membangunkan dia. Seketika dia bangun dan berdiri dan ya berselaman dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali untuk kembali ke rumah. Ali kemudian kembali ke rumah bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendamaikan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah. Nah, ini pertengkaran orang hebat, orang yang punya jaminan surga. Apalagi kita. Subhanallah, Bapak, Ibu, kita kan sudah paham, kita menikah ini tujuannya untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Makanya Bapak, Ibu, pastikan sebelum ijab kabul itu, tanamkan dalam lubuk hati yang paling dalam keikhlasan. Bangun rumah tangga itu di atas ikhlas. Karena pernikahan ini kan ibadah. Nabi yang mengatakan itu. Faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang telah menikah, dia telah mensempurnakan setengah agamanya. Sebelum kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwinaha binahrin mazkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut, tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Kata para ulama, maka lillahi yabqa. Ketika kita membangun rumah tangga kita di atas ikhlas, itu yang mengakibatkan rumah tangga kita itu kokoh, kekal abadi. Allah bantu kita untuk menjalankan rumah tangga kita tersebut. Tapi kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Tapi ketika kita membangun rumah tangga kita tersebut bukan di atas dasar keikhlasan, maka pernikahan yang kita lakukan tidak mendatangkan manfaat buat kita, tidak mendapatkan hasanat dan pahala untuk kita. Dan jangan harap pernikahan yang kita lakukan itu akan kokoh, kekal abadi, kumpul di dunia, kumpul di akhirat kelak.
di jannah, di surganya Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita cuma sekedar membangun rumah tangga tersebut di atas kecantikan seorang perempuan, bapak-bapak, suatu saat kecantikan itu akan hilang. Kita menikah dengan seorang perempuan yang betul-betul sesuai dengan kalbu kita, hati kita, itu nggak ada masalah, sesuai dengan naluri kita. Kita senang yang namanya kulit putih, kita senang yang namanya tinggi semampai. Tapi jangan sampai antum membangun rumah tangga antum cuma sebatas di situ saja. Suatu saat akan hilang yang namanya kecantikan. Hari-hari yang akan dilewati oleh istri kita tersebut sehingga mengakibatkan dia akan menjadi tua, menjadi nenek. Dan kalau sudah menjadi nini atau nenek tersebut nggak ada yang cantik lagi. Begitupun juga kalau ibu-ibu membangun rumah tangga, ibu-ibu atas dasar seorang laki-laki yang ganteng, tinggi, kemudian fulusnya kayak tisu, comot ada lagi. Suatu saat Allah Jalla wa'ala akan menguji dengan suami ibu tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, sehingga membuat goyang rumah tangga tersebut. Tapi bangunlah rumah tangga tersebut di atas keikhlasan karena Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ada satu kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang namanya Abu Gharzah. Abu Gharzah ini seorang yang sangat dikenal, mudah sekali menceraikan istrinya, gonta-ganti pasangan, bukan poligami, poliganti nih orang. Subhanallah, nggak bisa melihat istrinya salah sedikit cerai, nggak bisa melihat istrinya khilaf sedikit tolak. Sampai pada akhirnya keadaan dirinya yang sering poliganti begitu terdengar oleh ibu-ibu, membuat ibu-ibu atau para wanita tersebut punya penilaian yang jahat buat si Abu Gharzah ini. Bahwasanya di pikiran wanita di zaman itu Abu Gharzah ini paling jahatnya sama wanita, paling zalimnya seseorang kepada wanita. Abu Gharzah ingin membuktikan bahwasanya dirinya yang tidak salah. Dia ingin membalik keadaan. Penilaian wanita seperti itu ingin dia rubah. Saya ini orang baik, saya tidak sebagaimana omongan tu wanita-wanita. Dia datang kepada sahibnya namanya Abdullah ibnu Arqam. Syub ya Abdullah, antar ana dong untuk berjumpa dengan istri ana sendiri. Ngapain, kata Abdullah ibnu Arqam? Ana ingin membuktikan istri anak ini cinta enggak sih sama aneh? Subhanallah. Atas desakan Abu Gharzah, sahibnya yang bernama Abdullah ibnu Arqam itu mau saja. Ketika sampai di rumahnya, istrinya dipanggil oleh Abu Gharzah. Ketika istrinya sudah berhadapan dengan Abu Gharzah, dengan sahibnya yang bernama Abdullah ibnu Arqam, tahu-tahu Abu Gharzah ini bersumpah atas nama Allah. Unshiduka billah hal tuhibbini, syuf wahai istriku, aku bersumpah atas nama Allah, anti ini Ikam ini cinta enggak sama anak? Ikam ini sayang enggak sama anak? Subhanallah. Kata istrinya, la tansudi billah, janganlah bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala. Ingin tahu apa yang ada di pikiranku, ada apa yang di hatiku, sudahlah, kata istrinya. La, enggak, kata Abu Gharzah, aku ingin tahu apa yang ada di pikiran Ikam ini apa, yang ada di hati Ikam ini apa, sayangkah wan aku ataukah kada? Berulang-ulang Abu Gharzah ini bersumpah atas nama Allah. Akhirnya dia terus terang, kata dia, kalau bukan karena sumpahmu atas nama Allah Jalla wa'ala, aku akan selalu berbohong. Tapi berhubung engkau memaksa atas nama Allah Jalla wa'ala, aku akan mengatakan apa yang ada di pikiranku, di hatiku. Aku sebenarnya nggak ada feeling lagi dengan Ikam nih. Kededah hati lagi sudah, kalau bahasa kita. Ya, sudah terpaksa dia sudah takdirnya
jadi istri Ikam nih, jadi bini Ikam. Abu Garzah mulai marah. Hampir saja dia menceraikan istrinya. Dipegang oleh sahabatnya tadi, Abdullah bin Arqam. Jangan main cerai dulu, jangan. Lihat ya Abdullah bin Arqam, apa kelakuan bebinian-bebinian ini, wanita-wanita ini. Kesahnya aja sayang wan aku, kesahnya aja cinta wan aku. Subhanallah, tenang, kata Abdullah bin Arqam. Kita tanya sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, akhirnya datanglah Abu Garzah ditemani oleh sahibnya atau teman yang bernama Abdullah bin Arqam. Kemudian dinasihati oleh Umar bin Khattab, kenapa inti begitu? Enggak ya Amirul Mukminin, aku pingin memutarbalikkan keadaan. Yang salah itu bukan aku, bebinian yang salah. Kata Umar bin Khattab, ya sudah. Tapi boleh nggak anak ketemu dengan istri inti? Kata dia boleh, aku pingin memberikan nasihat kepada dia. Akhirnya datanglah istrinya Abu Garzah ini kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, anti Ikam nih yang berpendek, bahwasannya aku sudah kada ketujuh lagi, wan lakiku Ikam kah? Kata istrinya, iya aku. Ya Amirul Mukminin, ya, dia itu bersumpah atas nama Allah Jalla Jalal, memaksa aku untuk menjelaskan apa yang ada di otakku, di pikiranku dan di hatiku. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, fakdzibi, berdustalah di hadapan suamimu untuk menyenangkan dia. Bukankah kata Umar bin Khattab, bukankah ada 3 dusta yang dibolehkan di dalam Islam ini? Pertama apa Pak? Sumpah ketika apa? Ketika berperang. Yang kedua, ketika berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa, bermasalah. Kalau kita jujur, tambah berkelahi tuh orang. Subhanallah. Ya, si fulan sama si Alan. Bertikai ini, berkelahi. Datang ke ustadz kan jadi hakim enggak ada. Subhanallah, si fulan ini datang ke ustadz. Si Alan ini pasti curiga. Nah, si fulan ini, Ustaz, inti kenal sama si Alan? Oh, kenal banget. Orang baik. Enggak, Ustaz, dia enggak baik. Dia begini. Nah, jangan salah. Kita dusta nih. Salah Ikam. Kemarin ketemu Ana nih si Alan ini. Masya Allah, muji ente. Padahal kada cuma itu ceritanya. Dia datang ke rumah Ana tuh curhat juga tentang si fulan ini. Cuma kita sembunyikan curhatannya dia. Coba kalau kita jujur, berkelahi. Nah si fulan ini kan kadang, masa sih Ustaz? Wallahi, demi Allah, jangan pakai sumpah deh. Inti kebiasaan pakai sumpah ini. Iya kan? Kita kan kadang dipaksa, didesak tuh Ustaz. Wallahi Ustaz, demi Allah, dia ngomong begitu. Anak dinilai, iya. Kita nggak berani untuk mengatakan, ya kita bilang seperti itu. Si Alan ini lihat nih si Ustaz ngapain sama si ini, musuh Ana nih. Terus itu habis sholat Isya dikejar itu Ustaz. Ustaz, Ana mau ngomong sebentar sama inti. Ya ada apa? Si Fulan ngomongin Ana ya tadi ya? Iya ngomongin inti. Iya kan? Bukan ngomongin baik-baik inti, Masya Allah katanya. Tapi kenapa dia ngomong enggak? Dia tadi di luar sana berduaan di kantor di Al Faruq situ, nawarin tanah sama Ana. Inti mau nggak tinggal di samping Masjid Al Faruq? Suuzon Satya Anas. Dia baik, Masya Allah. Tujuan kita apa? Untuk mendamaikan. Coba kalau kita terus terang, waduh, ya bukannya tambah adem, tambah bawa pedang nanti. Subhanallah. Nah itu kan berdusta atas nama apa? Kita katakan apa? Kebaikan. Nah apalagi antum kadang ketujuannya adu Ustadznya berpendek begini Ustadz. Disampaikan sama Ustadz yang memang sudah ada sesuatu di hati. Nah ya kan, Ana bilang dulu begitu. Nah, problem, Ustadz juga manusia. Seperti itu. Jangan Pak, jangan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Hadisul rajul li ahli. Seseorang suami berdusta kepada istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri berdusta kepada suaminya.
Subhanallah, seorang suami memuji istrinya. Masya Allah, Ikam inilah kayaknya sih nggak ada lagi makhluk perempuan yang Allah ciptakan sebaik Ikam. Ikam paling baik banget, paling bungas banget, dan seterusnya. Dusta. Yang ngomong kakek sama nenek ke nenek. Mana ada nenek-nenek yang bungas? Nenek-nenek kan ada bungas lah. Bukan begitu. Tapi demi apa? Menyenangkan buat siapa? Buat istrinya. Begitupun sebaliknya. Subhanallah, seorang laki-laki berdandan, parfum setengah botol habis. Subhanallah. Kemudian dia tanya sama Yang, gimana Yang penampilanku? Ya, ganteng nggak sudah? Langkah banget nggak sudah nih? Masya Allah, nggak ada suami seganteng abang. Bohong, hitam pekat, botak, mana ada? Ganteng kan seperti itu. Tapi subhanallah, untuk kebaikan. Coba kalau terus terang istrinya, wah udah bisa ganti ban kan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, artinya apa? Nasihat Umar bin Khattab kepada istrinya tersebut, ya, terakhirnya ujung-ujungnya apa? Aqallul buyut tubna 'alal hubbi. Sedikit rumah tangga itu dibangun di atas kecintaan. Memang awalnya cinta, tapi lambat laun kecintaan itu akan sedikit demi sedikit merosot, menghilang dengan berjalannya hari-hari, berjalannya waktu. Pasti seperti itu. Apalagi kalau sudah tua. Kadang sudah kada sekamar lagi. Istrinya di mana, suaminya di mana? Rumah gonol. Bukan begitu? Subhanallah. Ya. Tapi kenapa bapak-bapak? Rumah tangga kita ini, ada yang membangun sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun lebih. Kenapa tetap kokoh? Kenapa? Karena tubna 'alal ihsan wal Islam. Karena rumah tangga ini dibangun di atas kebaikan dan Islam. Allah yang membantu itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Karena keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala, Allah menolong rumah tangga ini tetap ada, tetap kokoh dengan ketakwaan yang kita jalankan, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Dan subhanallah, kita disuruh untuk berbuat baik dengan pasangan kita. Bapak, Ibu, kita berbuat baik itu kan tidak hanya sekedar kepada pasangan kita saja kan? Hatta kepada binatang disuruh untuk berbuat baik nggak? Hatta kepada binatang. Ketika menyembelih hewan sembelihan, disuruh untuk apa? Fa'ahsinu dzabh. Perbaiki cara menyembelih itu, supaya jangan kesakitan itu binatang. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada pasangan, tentu lebih baik lagi. Wallahi Bapak, kalau kita tidak ada sifat baik tersebut dalam diri kita yang didorong oleh ketakwaan, sudah bercerai dari dulu. Sudah ada keinginan nih dari antum-antum ini untuk ke lain hati, bukan begitu? Apalagi antum yang sering keluar, yang sering melihat yang bening-bening. Apalagi suka membanding-bandingkan. Aduh, bening nih, kalau menikah dengan dia nih ajib kayaknya. Perbandingan di rumah sudah tua, keriput, gembrot. Aduh, udah beda jauh. Tapi ingin ke lain hati, kasihan. Dia sudah puluhan tahun dengan aku. Bukan begitu? Pikiran ibu-ibu juga begitu Pak. Antum sudah tua, tambah tua penyarikan. Bukan begitu? Sakit-sakitan lagi, dirawat. Kalau boleh dibunuh-bunuh nih orang nih. Iya kan, seperti itu. Ada keinginan juga dari ibu-ibu untuk ke lain hati. Tapi dia ingat, Allah memerintahkan kebaikan. Tidak hanya sekedar kepada manusia, tidak hanya sekedar kepada pasangan,
Allah yang memerintahkan aku berbakti kepada suami seperti ini. Tetap aku rawat suamiku. Meskipun keadaannya seperti ini. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu, Bapak, Ibu, bangunlah. Rumah tangga antum itu di atas ihsan, di atas din, di atas Islam, maka utuh. Subhanallah. Kalau cuma sekedar dunia itu akan hilang, lambat laun akan hilang. Dan kita ini Bapak tidak dikatakanlah baik kecuali kalau kita sudah baik sama istri kita. Bukankah Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli? Sebaik-baiknya kalian ini yang paling baik untuk siapa? Untuk istrinya. Sebelum antum berbuat baik sama sahib antum, sama teman antum, tolong berbuat baik dulu sama istri antum. Dan Rasulullah itu paling baiknya manusia kepada istrinya. Subhanallah. Kadang di antara teman itu mengatakan, gimana Pak menurut antum sih? Masya Allah baik. Kalau ketemu itu, wah pasti selalu menyapa, selalu ngobrol, asyik, nyambung tuh kalau ngomong. Ya salam, baik banget. Subhanallah, datang istrinya. Ustaz, inti jangan bilang baik dia. Yang benar, dia nggak begitu Ustaz, sama inti doang. Subhanallah, sama inti doang kata dia. Subhanallah. Nah, orang seperti itu kita nggak katakan baik. Sampai istrinya itu mengatakan dia baik. Subhanallah. Begitupun juga ibu-ibu. Hendaknya berbuat baik itu yang paling utama kepada siapa? Kepada suaminya. Ada seorang ibu kena kesal melihat suaminya itu kawin lagi. Suaminya baik, menurut aneh. Subhanallah. Tapi karena sudah kesal, marah betul, dia datang. Ustaz, inti kan yang mengawinkan dia. Oh, ibu salah orang nih. Nama Azhar banyak bu, bukan aneh. Tapi inti kan orang Banjar. Iya orang Banjar. Tapi bukan anak inti sah. Oh salah ya Ustaz. Kenapa emang? Anda mau cerai Ustaz sama suami aneh? Astagfirullahaladzim. Jangan bu, jangan. Jangan. Emang Ustaz yang menjalani anak Ustaz makan hati kawin sama inya. Ibu kada ingat kah bu? Inya baik benar bu, yang ibu. Sudah berapa tahun kawin? Ada kali sekitar 25 tahun. Hah? Baik kan? Ingat nggak dulu waktu kawin bawaannya emas aja segaduh. Ingat nggak ibu? Pakaian 4 lemari, setiap lemari 100 pakaian. Ingat nggak bu? Rumah itu rumah yang gonol itu nah atas nama pian kalau bu. Pang. Mobil yang mewah itu nah atas nama pian juga kalau. Pang. Sidin lihat pakai mobil biasa aja, pian pakai Mercy. Sidin pakai Avanza doang ke sini. Ya Allah. Baik. Enggak, bawa anak bercerai. Bu, jangan. Wah, ilah terbalik nanti ibu. Kenapa? Anak mau juga. Kalau dia bisa dapat 18, anak juga pingin 18. Siapa yang mau bu? Anak ibu 7. Siapa yang mau? Allahu Akbar. Cobalah ibu berakrab ria dengan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Tambah baik lagi, tambah baik lagi. Tapi gimana? Ya sudahlah. Ibu kan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cobalah sekarang ini berakrab dengan takdirnya Allah Jalla Jalaluhu. Menerima apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Kondisi suami ibu memang seperti itu sudah. Tapi kebaikannya banyak. Ibu kalau dihitung-hitung itu luar biasa. Cuma anggaplah ini kesalahan. Kalau itu dianggap ibu kesalahan. Tapi kan kebaikannya banyak. Pokoknya enggak, Ustaz enggak. Bu, ada hadis bu. Kenapa sih wanita itu paling banyak masuk neraka? Tahu enggak pian? Habis sholat id nih, Nabi ditemani oleh Bilal dan Jabir datang ke jemaah wanita. Tahu-tahu Nabi ini memberikan nasihat khusus kepada wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna.
Wahai para wanita, tolong kalian ini banyak bersedekah ya. Tolong ya, banyak berbuat baik ya. Ada seorang wanita nyahut, kenapa Rasulullah? Kita kok ditekankan begini? Kenapa? Kok laki-laki nggak diajak dikasih nasihat yang sama? Kata Nabi SAW, ittala'tu annar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku ditampakkan neraka, dan aku lihat paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Ada seorang wanita yang berdiri. Subhanallah, rupanya tidak hanya sekedar wanita di zaman sekarang aja yang suka protes kalau sudah kesel sama ustadz, berdiri langsung. Kenapa? Ya kalau di zaman sekarang, kenapa tat? Kenapa tat? Emang kenapa? Subhanallah. Di zaman Rasulullah ada juga ya wanita yang seperti itu. Kenapa ya Rasulullah? Kita wanita paling banyak masuk neraka. Hal yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kada, kata Nabi. Hal yusyrikna billah, apakah mereka menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu? Kada. Lalu kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Satu sebabnya, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Suka mengingkari kebaikan suami. Bayangkan bu, nah kita cacat ya. Rumah ada bu, rumah gonol. Pakaian, nggak momennya. Apalagi bulan Syawal, musim kawin. Bikin baju, bikinkan. Fine kata suami. Baru Ramadan kemarin, 1 lemari beli pakaian. Syawalan ada keluarganya kawinan, bikin seragam. Oke, fine, dibuatkan juga. Bukan begitu ibu-ibu? Dengar nggak sih ibu-ibu nih? Tahu nggak? Kedengaran nggak suara ulun? Minta mobil, pilih showroom, pilih kata suaminya. Yang mana? Yang ini aja nah aku nah. Ya Allah yang semiliar. Aku kan pingin yang 200-an itu aja. Oke, fan. Ya kan? Baik. Ada kesalahan. Cuma lupa ngecas handphone. Ya chargernya ketinggalan lagi. Subhanallah, pinjam Supan. Lupa ngasih info, datang terlambat. Subhanallah. Pas datang, ya, kada dibukakan pintu rumah. Dari atas kena rumahnya loteng dilempar. Tidur di luar lah. Subhanallah. Aku tadi ngawani ustadz makan. Kada percaya. Waduh, sudah. Subhanallah. Cuma kesalahan sedikit. Cobalah ibu. Ya, suami ibu itu kan bukan malaikat. Pasti suatu saat akan ditemukan kesalahan dalam membangun rumah tangga. Dan ibu-ibu ini, ya kita katakan bukan bidadari juga kan, bidadari surga. Pasti juga suaminya akan mendapatkan kesalahan juga. Memang sih kita akui bu, laki-laki ini kadang egois. Benar nggak bapak-bapak? Ibu-ibu benar kata ibu-ibu, cuma kadang kedengaran aja nih. Coba kalau bersuara, benar bujuk Ustaz, bujuk benar pian, egois laki-laki itu. Kita ini sebagai laki-laki lebih sering menuntut apa? Hak kita. Padahal kewajiban belum dilaksanakan. Pak, tolonglah Pak mengerti juga. Sebelum antum menuntut hak antum, kewajiban antum itu dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, sabar bini pian tuh, sabar bini pian itu Pak, sabar benar. Ya, 20 tahun berumah tangga di gang sempit, oke. Sabar bini pian itu kemana-mana naik ya motor butut, oke. Kada masalah. Tapi pian kayaknya kalau sudah menuntut hak itu harus. Sebelum antum menuntut hak antum itu, tolong bapak-bapak, jalankan dulu kewajiban pian-pian itu. Jangan sukanya menuntut aja. Aduh, cuma terlambat teh aja. Mana teh nih keredak kah? Kada cukup ka duit? Subhanallah. Adang abahena aku di kamar mandi nah sumat pang. Kada kawa mahadangi lagi. Ya Allah Pak, memang itu hak pian. Cuma kan bersabarlah. Cuma berkaitan dengan masalah hal sepele seperti itu. Subhanallah, sampai kadang terus terang datang ibu-ibu tuh ke Ustaz. Ustaz, ana mau putus aja deh. Kada kuat Ustaz, tambah hari tambah penyarikan. Emang ibu minta bercerai juga? Iya. Jangan. Kali nyaman sama Ustaz kali ya, kawin sama Ustaz. Jangan. Jangan Bu, jangan. Kenapa Ustaz? Jangan. Ya.
Belum tentu ibu kawin sama ustadz lebih baik rumah tangga ibu. Bukan begitu? Ibu-ibu. Subhanallah. Mau ibu ditinggal-tinggal di kajian. Malam-malam datang. Mau? Subhanallah. Belum lagi yang doyannya umroh. Tinggal-tinggal. Ya waktu awal kawin aja yang diajak umroh itu sekali. Setelah itu ditinggal. Bukan begitu? Iya enggak? Iya sudah bu sama aja. Nyaman kayak ustadz tuh. Jalan lagi umroh. Kan kalau jadi bininya kan umpat. Belum tentu bu. Travel nggak bayarin ibu. Travel bayarin laki pian aja bu ya. Subhanallah. Ya Allah. Belum lagi kalau misalnya kajian jamaahnya wanita. Apalagi penjemur. Ya Allah dilelek dilihatin. CCTV ada nggak sih di Masjid Al-Faruq? Jangan-jangan melelek bini orang nih. Nah kan begitu kalau. Jadi sudah beda. Belum tentu ibu kawin sama ustadz lebih baik. Suami ibu yang sekarang ini lebih baik bu. The best husband. Pertahankan itu rumah tangga. Belum tentu. Subhanallah. Hati manusia itu beda-beda. Tapi kelihatannya kalau sama ustadz baik deh. Pencitraan bu ustadz bu. Ustadz itu pencitraan. Ya bukanlah. Coba ibu kalau kawin sama tuh ustadz. Sama aja ternyata lebih parah, duit kurang, ya waktu kada berbagi jua, lebih banyak ke jamaah ketimbang ke aku. Cerai jua, kenapa bu cerai jua bu? Iya sama aja Ustaz lebih parah lagi. Nah ulun kan sudah bepada wan pian. Iya kada? Nah itu kira-kira seperti itu. Jangan mudah rumah tangga itu dirontokkan, dihancurkan gara-gara seperti itu. Nah maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, ya pertahankan rumah tangga dengan kita menjalankan din dan agama dan selalu berbuat baik kepada pasangan kita. Tapi kita teruskan nanti setelah adzan Isya. Silakan Ustaz. Sudah adzan? Oh belum. Pian duduk di situ masalahnya. Belum pikir ngasih kode. Nah, dari situ ke situ. 6. Tip. 6. Ada 3 fitnah dalam rumah tangga tersebut sehingga membuat rumah tangga tersebut hancur berantakan. Yang pertama adalah ya berkaitan dengan KDRT. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Baik secara fisik ataupun secara lisan. Dalam Al-Quran Allah Jalla Jalaluh ya membolehkan seorang suami tersebut untuk memukul istrinya. Pukulan yang sifatnya tersebut tidak membuat cacat. Tapi ini pilihan terakhir bapak-bapak. Kalau kita bisa nasihat, nasihati. Bukan subhanallah ganas betul sama istrinya. Istrinya jadi samsak kadang. Sedikit ceplang, lempang sana, lempang sini. Gak bagus seperti itu. Kita masih bisa nasehatin. Jangan sampai apa? Kita main tangan. Makanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita sebagai suami ya memukul istri. Itu kalau toh misalnya menjadi pilihan terakhir, itu pun sekedar pukulan anak alay. Gemes gitu loh, pukulan gemes. Subhanallah. Bukan pukulan yang bikin orang cacat. Istri bungas dipukul habis kada bungas lagi ya. Nah pian juga yang rugi. Subhanallah. Nah tapi sebaliknya bapak-bapak nih kadang nanya, Ustaz, zaman sekarang nih Ustaz, bukan suami yang mukul Ustaz, istri yang main pencak silat Ustaz. Allahu Akbar. Benar terjadi ya? Ada subhanallah orang Banjar di tempat kita di sini kajian, dia lapor, pian kayak mukul kada, nih saat bini ulun yang mukul saat ulun kada kuat lagi nanti mah Pak. Subhanallah. Nah ibu juga jangan begitulah seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan sampai kita di rumah tangga itu KDRT, baik dari suami ataupun dari istri. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ibunda Aisyah bertutur seperti ini. Ma daraba Rasulullah syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah
Rasulullah itu tidak pernah memukul wanita maupun budak hamba sahaya dengan tangan beliau sedikit juga pun. Enggak pernah. Enggak pernah Rasulullah SAW itu main tangan. Padahal beliau itu berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa? Ibunda Aisyah itu menjelaskan Nabi Muhammad itu berjihad di jalan Allah untuk membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah itu adalah sosok yang sangat pemberani. Beliau pemberani di hadapan musuh, bukan pemberani di hadapan orang yang lemah. Wanita itu kan digambarkan sebagai makhluk Allah Jalla wa'ala yang lemah. Ya, jangan sampai kita sebagai laki-laki beraninya itu sama wanita aja. Nauzubillah min dzalik. Nah, beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul orang yang lemah di sekitar beliau, tidak pernah. Karena memukul orang yang lemah tersebut bukanlah bagian daripada sifat orang yang berani. Subhanallah. Nah, tentu bukanlah sebuah kehormatan bagi seseorang ya untuk apa? Untuk memukul istrinya. Bukan kehormatan itu. Karena sejatinya wanita itu harus disayang, dianyomi, dinasehati, ya, diarahkan kepada hal-hal yang baiknya. Ya, bagaimanapun ya Bapak misalnya udah deh nggak kuat Ustaz. Ya, pingin lepas aja sudah. Pak, pikirkan lagi. Anak antum 5 dari ini perempuan. Kalau antum lepas ya, antum cari yang lain, bukannya tambah baik, nanti mungkin tambah masalah. Dimanapun antum cari wanita, antum keliling dunia, sama aja. Bukan begitu? Karena wanita itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dari tulang rusuk yang bengkok, yang tugasnya laki-laki untuk meluruskan, bukan membikin itu tulang yang bengkok jadi patah. Bukan begitu? Disitulah pahala buat antum. Makanya ketika antum ada emosi, tapi emosi yang terkendali, wajar itu. Kita kembali untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsu indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang kuat bukanlah orang yang sering ya menang dalam perkelahian. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika dia marah. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jangan suka mencaci maki. Tadi kan dengan pukulan, termasuk KDRT juga itu kan dengan perbalnya, dengan lisannya itu. Jangan suka menyakitkan. Kadang di antara kita ini begini. Subhanallah, kita sudah wanti-wanti. Antum pingin kawin sama si fulan. Nah, iya. Begini ya, fulanah baik, khairah, solehah. Cuma dia punya adik 9. Dan kebetulan abahnya dalam kondisi ekonominya ala difih seadanya. Antum sudah siap untuk masuk di keluarga itu? Dengan kondisi pekerjaan antum seperti ini? Karena namanya kita berumah tangga itu nggak mungkin kita seperti orang kafir. Antara kita dengan istri kita saja, nggak mungkin. Itu pasti akan terlibat tuh ipar-ipar. Dan setiap kejadian ada muskilah, datangnya kepada siapa? Kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, mertua juga kadang datang. Belum lagi ipar, minta ini, minta itu. Siap antum? Kalau antum siap, bismillah. Tolong jangan sampai ada keluh kesah nanti ketika sudah ya menjadi istri antum itu perempuan. Taib siap, ana siap bantu kok. Sedekah sama orang aja ana siap, apalagi sama ipar sendiri, sama mertua sendiri. Nah, tapi kenyataannya apa? Ketika sudah menikah, setiap kali mertua datang, masuk nih muka sudah ditekuk betul. Masuk ke kamar ketemu istrinya. Abang ngapain lagi tuh? Pulus lagi Kan begitu omong. Menyakitkan gak Pak? Menyakitkan buat istrinya. Bagaimanapun mertua antum itu abahnya istri antum. Antum terima risikonya. Kenapa antum nikah itu perempuan? Kalau antum gak siap untuk menerima risiko itu. Ipar antum datang minta bantuan ini, minta bantuan itu. Dan antum takdirnya dalam kondisi yang mampu untuk membantu. Subhanallah, sudah kencak aja, udah deh nafsi aja ya. Tolong kalau bisa jangan sampai datang lagi ya. Subhanallah, datangnya nanti Idul Fitri aja. Subhanallah. Ada model-model laki-laki begitu. Nah akhirnya kan jadi muskilah.
Istri kita nggak dekat sama abahnya, sama uminya, sama saudara-saudaranya. Akibat siapa? Kita. Kita putuskan hubungan silaturahimnya akibat kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan Pak ya. Antum ya berusaha untuk membantu keluarga istri. Ya tentunya semampu kita. Tapi risiko-risiko itu sebelum menikahkan sudah kita tangkap. Oh begini, nanti kalau masuk nih jadinya begini. Antum sudah tahu gambarannya, bukan kita tahu tentang takdir. Tapi paling tidak bisa memahamilah tentang hal itu. Jangan sampai ketika ada muskilah, antum berucap-ucapan yang tidak bagus. Makanya tadi Umar bin Khattab mengatakan kepada istrinya Abu Garzah itu, berbohonglah. Jangan sampai jujur banget. Kayak misalnya kita, ya subhanallah istri bungas. Tapi ada kelakuan-kelakuan yang gak bagus membuat kita sudah ilfil lah. Bahkan sekamar saja untuk memeluknya sudah gak mau lagi. Bukan begitu? Akhirnya antum jujur banget. Ana sudah gak ada feeling lagi sama anti. Sama Ikam ini sudah gak ada rasa lagi. Nah kadang gak pantas ucapan itu dikeluarkan. Itu menyakiti hati seorang istri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apalagi caci maki. Caci maki, dihina istrinya habis-habisan. Nauzubillah. Nah, ada juga tuh sebaliknya istrinya ya yang caci maki suaminya kalau ada kesalahan. Ya Allah, nggak modal nikah, modal itu doang. Itu omongan tuh ada kadang. Bukan begitu Bapak? Kejadian. Subhanallah Bu, jangan sampai dikeluarkan tuh omongan. Astagfirullah. Bukan yang mau sama tuh laki-laki. Sudah dibilangin nggak cocok. Ibu datang ke Masjid Al-Faruq pakai Mercy. Kebetulan ketemu nih ganteng laki-laki, tapi jualan peci di situ. Ustaz, tolong tanyain dia bujangan enggak? Ana pengen masuk sama dia. Bu, ibu enggak cocok. Ibu bukan Ibunda Aisyah. Iya kan? Beda kalau Ibunda Aisyah kan anak seorang yang kaya, tajir, ya kan? Ibunda Aisyah tajir. Tapi masuk kepada Nabi siap segala-galanya. Ibu siap begitu juga. Oh, nanti gampang Ustaz, kita modalin. Itu kan bahasanya dulu. Oh, itu bagus banget kalau begitu. Itu cara mengikat laki-laki, diikat dengan gembok dengan rantai kapal, kemudian dikembok kuncinya dibuang ke laut. Subhanallah, nggak bisa macam-macam lagi itu. Subhanallah. Kalau dia mau macam-macam, chipnya bunyi, kan begitu. Subhanallah. Nah, tapi kan bagaimanapun jangan sampai dihinakan kalau ada kesalahan itu. Yang mau siapa dulu? Subhanallah. Jangan. Kadang ucapan itu tuh kita jaga. Ini sama istri kita. Jangankan sama istri, sama orang lain pun juga kita jaga. Ustadz saja nih. Sepintar apapun dia, sealim apapun dia. Tapi kalau kosakata nggak bagus, anak nggak mau belajar sama dia lagi deh. Kenapa? Ngomong seenaknya aja. Bukan begitu? Enggak. Udah. Telepon sini enggak. Kenapa? Dulu demen banget sama dia. Enggak. Dia ngomong sembarangan sama aneh. Bukan begitu Pak? Apalagi kalau kita gitu kan istri kita. Atau sebaliknya istri kepada suami. Nah, itu membuat luka yang dalam. Jangan sampai bapak-bapak ya atau ibu-ibu juga. Luka mendalam itu kan disimpan. Nanti di padang mahsyar dibuka oleh pasangan kita. Sehingga yang menjadi musuh kita itu pasangan kita sendiri. Waliyahzubillah. Sabar sama pasangan itu harus sabar. Kemudian yang ketiga, rumah tangga itu rontok, hancur. Dikarenakan kita itu bermuamalah kepada pasangannya, terutama kita laki-laki ini, itu biasa-biasa aja. Ya, bukan dia tidak bisa bercerita, bukan dia tidak bisa ngomong, bukan dia tidak bisa untuk berkesah, bisa. Kalau di hadapan sahib teman-temannya kesahnya ada aja. Tapi ketika masuk ke rumah, ayam sayur betul, nggak ada kisah sama sekali. Ketika istrinya mau nyambut dengan baik, sudah pakai pupuk, bedak, macam-macam sudah. Biasa aja. Jangan, lagi kuyuhan. Subhanallah. Kededak kisah sama sekali. Padahal istrinya sudah, bang ini pisang goreng nyaman nih, kopi Masya Allah. Zanzabil nih pakai jahe udah. Ini Ustadz yang kasih. Ken aja sudah gampang. Pak jangan begitu Pak. Kita contoh Nabi SAW. Nabi itu pemimpin umat.
Seluruh dunia yang dipimpin oleh Nabi SAW dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam masalah. Tidak hanya sekedar problem yang berkaitan dengan dakwah, termasuk juga tidak hanya sekedar masalah yang dihadapi oleh Nabi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bahkan juga problem berkaitan dengan musuh-musuh yang ada di luar kota suci Madinah. Kaum musyrikin yang ada di Mekah itu siap-siap untuk menyerang Madinah, itu masalah. Tapi Nabi SAW ketika masuk ke rumah, beliau hilangkan itu masalah. Beliau taruh di luar rumah. Ketika masuk di rumah itu beliau mulai dengan apa? Bada abis siwak. Beliau bersihkan mulut beliau dengan siwak. Kita nih Pak, keluar rumah doang yang setengah botol habis tuh. Masuk ke rumah, sayang nih, Bolgari paling mahal. Padahal ketemu sama istrinya, Allahu Akbar ya Rabb. Subhanallah, sudah bau ari, macam-macam sudah. Subhanallah, bau mulut sudah mau. Ya, itu problem dari apa? Dari laki-laki itu. Dan Nabi Muhammad SAW itu kebiasaannya, kata Ibunda Aisyah, itu sebelum tidur apa? Ya, haddatsa imra'atahu sa'atan. Sa'ah itu bisa diartikan sejam, ya, artinya beberapa waktu lah. Ngajak ngobrol, gimana keadaan kamu, gimana sehat, gimana orang tua, gimana, ditanya cerita Nabi SAW. Subhanallah, jangan ceritanya kalau mau itu doang. Allahu Akbar, mah ada perlu, ada perlu, pasti itu nih. Nggak pernah kalau cerita lain. Subhanallah, cerita Pak aja ngobrol. Ini enggak, masuk ke kamar masih aja bawa handphone. Ya Allah ya Rabb, gak puaskah tadi di luar rumah? Gak puaskah tadi pas waktu di ruang tamu atau di ruang meja makan? Masuk ke kamar masih aja. Istrinya juga begitu, bawa handphone juga. Subhanallah, kasur luas Masya Allah, sebelah sana. Suami pegang handphone, serius banget. Istrinya juga, istrinya ketawa. Diam, serius. Fulus nih, duit. Aduh, gak ada antum ini. Gimana? Romantisnya di mana antum itu? Allahu Akbar. Matikan tuh handphone kalau masuk rumah. Matikan. Usahakan ngobrol sama istri antum. Ceritakan apa ada, sudah cerita. Oh tadi alhamdulillah kita makan di Cianjur, alhamdulillah ketemu Ustadz, ini cerita. Oh ada cerita-cerita yang begitu sudah. Gimana? Ustadznya itu anu juga lah. Oh kada, Ustadz ini kada. Ustadz yang itu iya, oh ya. Gibah jadinya antum ini, astagfirullahaladzim. Nah kalau gibah itu tegur istri antum, jangan tuh. Istri kan paling pintar ngorek-ngorek begitu. Jangan sudah ya. Nah itu maksud ya, obrolan itu ada. Rasulullah itu membiasakan sebelum tidur itu pasti ada obrolan dengan istrinya. Antum praktekkan itu. Jadi sunnah itu nggak hanya masalah akidah. Nggak istilah ya, ini akidah Masya Allah, antum Masya Allah udah, ibu-ibu, bapak-bapak akidahnya Masya Allah. Insya Allah di antara antum nggak ada kan nyembah kuburan, nggak ada, cari wangsit datang ke kuburan nggak ada. Tapi masalah ini lemah banget, terutama kosakata, kepada orang lain lemah, kepada pasangan lemah juga. Hati-hati, jaga itu ya. Termasuk selanjutnya yang bisa menghancurkan rumah tangga tadi, ya. Yang paling diwanti-wanti itu adalah yang keempat ini, jaga rahasia keluarga. Jaga rahasia keluarga. Ini bagian penting untuk kita perhatikan. Hal yang perlu disadari bagi orang yang sudah berkeluarga, jadikanlah masalah keluarga sebagai rahasia antum dengan istri antum saja. Mungkin ada problem, ada masalah, namanya berumah tangga, pasti. Gak mungkin gak ada masalah, pasti ada masalah. Itulah ujiannya. Nah kalau misalnya ada masalah itu jangan cerita. Terutama ibu-ibu nih. Suami kurang setoran aja berkaitan dengan fulus, sudah ngomong sama abahnya. Bah, si fulan nih udah kayak dulu lagi. Dulu Masya Allah, sekarang berkurang bah. Abah bantulah. Nah, kan itu merendahkan suami. Subhanallah, mertua akhirnya lihat kita kayak melecehkan begitu, kayak melemahkan kadang. Ya kalau ketemu mertuanya yang sudah paham, udah ngaji,
Kalau ketemu mertuanya yang subhanallah tolak ukurnya cuma dunia-dunia saja, habislah mantu begitu. Subhanallah. Apalagi kalau kondisi suami itu memang takdirnya, ya rizkinya itu Allah tentukan sedikit. Tolonglah, wahai para istri, ini aib, jangan sampai diceritakan. Kalau sekiranya ingin mencari solusi, jalan keluar agar suami tambah baik dalam masalah rizki, nggak ada masalah. Tapi tolong ceritakan kepada orang yang amanah. Begitupun juga antum sebagai suami. Kekurangan istri itu jangan diceritakan. Subhanallah nih mah, ini istri awal-awal kawin sih enak aja kita. Ternyata nggak bisa masak mah. Tiap hari GoFood lagi. Kada bisakah masak? Iya bang. Ingat nggak mah waktu masak air aja pakai dicicipin, ini sudah masak belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu kan aibnya, antum bisa masak, ajarin istri antum. Ajarin. Kalau antum nggak bisa juga, kursuskan. Banyak tempat kursus. Bukan begitu. Ini kan aib, dia kan malu ketemu mertua. Atau antum ajak istri antum itu kepada umi antum, kepada ibu antum. Mah ajarin nih si fulana. Pingin bisa masak ini, pingin bisa masak lokal food sama Arabian food. Udah, iya kan gampang. Nah jadi aib-aib itu jangan diceritakan. Ke ustadz juga, ustadz ini maaf ya, itu cuma sekedar di kajian doang dengar antum. Habis itu pulang, siapa lagi? Ana dulu ustadz yang curhat sama antum. Oh iya, siapa ya? Kan gak lupa. Termasuk minta doakan kadang sama ustadz kan, insya Allah ana doakan ya Allah, kan nanti saat kalau umrah doakan, kan banyak tuh daftar doa, lupa sudah. Paling kita Allah maghfir lana wal mu'minina wal mu'minat, ya kan, termasuk antum mukmin kan, seperti itu. Maka oleh sebab itu udahlah lebih banyak kepada Allah Jalla wa Ala. Nah 4 hal ini tolong hindari betul. Pertama hindari KDRT, yang kedua jaga lisan. Jangan sampai mencaci maki. Yang ketiga tolong dijaga omongan itu. Maksudnya jangan sampai kita diam-diaman. Istrinya diam, suaminya diam. Lebih sibuk dengan handphone. Ya tolong cerita. Ada cerita-cerita yang dibawa. Cerita-cerita yang baik. Itu untuk mengokohkan rumah tangga kita. Ya. Yang terakhir tolong jaga aib rumah tangga tersebut. Jangan sampai apa? Tidak dijaga. Ya. Nah mudah-mudahan dengan kita sanggup menjaga 4 hal ini, ya kita tidak mau melakukan KDRT, kita juga menjaga lisan, tidak mau berpender asal-asalan, atau ya bicaranya itu bicara yang nggak layak, nggak pantas, apalagi sampai mencaci maki, hindari. Yang ketiga, tolong ada kisah lah antara kita dengan istri kita. Berkisah apapun, meskipun yang cerita-ceritanya itu cerita yang biasa saja, tapi tidak lain itu untuk menguatkan hubungan rumah tangga kita itu. Yang keempat, tolong aib itu dijaga, jangan sampai dikisahkan tentang aib keluarga. Ya, kata Nabi SAW, meskipun antum ada masalah dengan istri antum, nggak teguran misalnya, tapi ketika di hadapan halayak, di hadapan mertua atau di hadapan orang tua antum mesra aja, ngomong bicara aja, pas di rumah diam-diaman lagi. Tapi sementara waktu, kata Nabi apa? Wala tahjur illa fil bait. Antum membaikot istri antum nih agar istri antum itu berubah sifatnya, maka apa? Antum membaikotnya di rumah saja. Ketika di luar, antum biasa aja sama istri antum. Jangan sampai sifat membaikot antum itu antum tunjukkan di hadapan istri antum. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir yang kelima ini, ya tolong jalankan hak masing-masing atau kewajiban masing-masing. Istri menjalankan haknya suami, suami menjalankan hak istri. Insya Allah dengan antum sebagai suami menjalankan hak istri, ya kemudian istri menjalankan hak suami, maka insya Allah keluarga antum keluarga yang sama, sakinah, mawaddah dan rahmah. Insyaallah biiznillah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu menjaga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan
apa yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah nikah ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengumpulkan kita, terutama kepada pasangan kita di dunia, dan dikumpulkan juga di akhirat, di jannahnya, di surganya yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.